Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Facebooknya Yota Serisawa. Cerita ini berjudul Sandra. Cerita ini kisah nyata dari Teh Loka Rehana yang ditulis oleh Mas Yota Serisawa. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Aku adalah seorang wanita berusia 26 tahun. Lulusan sekolah menengah kejuruan, jurusan akuntansi, dengan nilai terbaik di kota A. Namaku Sandra Aulia, atau bisa dipanggil Sandra. Berkulit putih, berhidung mancung, bertinggi badan 167 cm, dan berambut tidak terlalu panjang. Aku tinggal di kota A bersama ayah dan seorang kakak laki-laki. Karena ibuku telah meninggal dunia saat melahirkanku ke dunia. Usiaku dengan abang kandungku hanya terpaut 2 tahun. Tak hayal jika ayahku merasa kewalahan mengurus kami berdua. Apalagi di saat kami sedang bermain bersama sewaktu kecil. Kami berdua sering bertengkar. Meskipun aku seorang wanita, namun aku memiliki sifat tomboy, mungkin sifat warisan dari ibuku. Hidup sebagai seorang piatu membuatku merasa haus akan kasih sayang dari seorang ibu. Aku merasa iri dengan teman-teman seumuranku yang masih memiliki orang tua lengkap, sementara aku hanyalah seorang piatu. Banyak kenakalan yang aku perbuat semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dari ayahku. Ketika usiaku 6 tahun, ayahku memasukkanku pada sebuah pondok pesantren ternama di kota A. Di pondok pesantren inilah aku mengenyam pendidikan selama kurang lebih 9 tahun. Pondok pesantren ini selain mengajarkan ilmu agama sebagai pelajaran pokok, tapi juga mengajarkan pelajaran umum seperti pada sekolah lanjutan tingkat atas lainnya. Ayah, itu namanya apa? Kenapa besar sekali? Terus kenapa ayah membawaku ke sini? Rentetan pertanyaanku sambil menunjuk sebuah gedung tinggi dan megah. Itu namanya pondok pesantren. Nanti kamu tinggal di sana, jawab ayahku. Kenapa aku harus tinggal di sana, ayah? Bukannya kita sudah punya rumah sendiri? Tanyaku dengan sifat polos. Tanpa menjawab pertanyaanku, ayah langsung melangkahkan kakinya dan mengajak aku untuk memasuki gedung tersebut. Ayah langsung bertemu dan berbicara dengan pemilik pondok pesantren tersebut. Kemudian menyerahkan tas milikku yang berisikan baju-baju serta keperluan hidupku sehari-hari. Aku yang notabene masih kecil, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud oleh ayahku. Hanya buliran-buliran air yang keluar menetes dari mataku hingga membasahi pipiku. Sandra, anaknya ayah, kenapa nangis? Ayah janji akan datang tiap 1 minggu sekali untuk menengok kamu. Mulai hari ini kamu akan tinggal di sini. Jaga diri baik-baik ya nak. Ayah sayang kamu, ucap ayahku sembari mencium keningku dan menderaikan air mata. Setelah berkata itu, ayahku kembali berbicara pada pemilik pondok pesantren, kemudian menyerahkan beberapa jumlah uang tunai dan berpamitan kepadaku, lalu beranjak pergi meninggalkanku. Jauh dari ayah membuatku sedih, tapi aku selalu berusaha menutupi kesedihanku dengan selalu giat belajar. Di saat malam tiba, mataku selalu meneteskan air mata meratapi kehidupanku. Barulah di saat usiaku sudah memasuki 15 tahun, ayah menjemput dan menyekolahkanku di sebuah sekolah menengah kejuruan, masih di kota A. Aku memilih mengambil jurusan akuntansi karena aku sangat menyukai pelajaran berhitung. Di tahun pertamaku, aku langsung mendapatkan nilai tertinggi dalam kelas. Aku menjadi idola di sekolah ini. Tak hayal, banyak pria-pria mencoba mendekatiku. Hai Sandra, kamu sendirian aja di sini. Boleh aku temani nggak?
ucap salah satu pria dengan wajah lumayan tampan mencoba mendekatiku. "Hai juga Brian," jawabku singkat. Pria itu langsung duduk di sampingku dan mengobrol riang denganku. Awalnya dia hanya mengobrol seperti biasa, namun lama-lama sorot matanya memperhatikan tubuhku. Aku yang menyadari hal itu langsung menegurnya. "Liatin apaan lo, sampai kayak gitu? Mau gue ajar lo?" hardikku pada Brian. "Enggak, aku tidak melihat apa-apa kok," jawab Brian. "Awas aja lo, berpikiran kotor terhadap gue. Bakalan tahu akibatnya nanti," gertakku. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Brian langsung bangkit dari tempat duduknya dan bergegas meninggalkanku. Aku yang menyaksikan sikapnya hanya bisa tertawa dalam hati. "Gila, tuh cewek galak banget," ucap Brian yang terdengar samar oleh telingaku. Sejak kejadian itu, tidak ada satupun pria berani mendekatiku. Sifat tomboyku memang sebuah anugerah, tapi terkadang juga menjadi sebuah penderitaan bagiku. Karena sifat tomboy ini, aku tidak bisa merasakan yang namanya cinta. Berjuta ton pemberat di mata indahku, bagai tertimbun serbuk tidur di kamarku. Udara pagi dingin mahkota mimpiku. Aku terkapar melewati semuanya itu. Ketika mataku terbuka, aku melihat jam dinding tepat menunjukkan pukul 6 pagi. Aku langsung beranjak dari tempat tidur untuk mandi. Setelah selesai mandi, lalu berganti seragam sekolah, kemudian menuju meja makan untuk sarapan pagi. Kulihat ayah dan abangku sudah ada di meja makan, sedang menikmati sarapan pagi. Aku langsung beranjak mendekati mereka sambil membawa tas yang terselempang di tangan kananku. "Anak kesayangan ayah sudah bangun. Ayo sini nak, kita sarapan bareng," seru ayahku. "Baik ya," jawabku singkat. Kami bertiga pun sarapan bersama di pagi yang cerah ini. Setelah selesai sarapan, kami bertiga meninggalkan rumah dengan aktivitas masing-masing. Aku dan abangku berangkat ke sekolah dengan sepeda motor masing-masing, sedangkan ayahku menaiki mobil Pajero Sportnya menuju kantor. Setibanya di sekolah, aku langsung memarkirkan motor di parkiran yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Ketika membuka helm, semua para siswa banyak yang melirik dan menggodaku. Namun lagi-lagi, aku hanya diam, meskipun dalam hati ini ingin sekali rasanya menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria. Tidak seberapa lama, bel sekolah pun berbunyi. Aku dan para siswa langsung memasuki kelas untuk mengikuti pelajaran. Semua siswa fokus belajar, kecuali Brian yang dari mulai sampai selesai pelajaran selalu memperhatikan aku. Tepat pukul 12, bel pulang sekolah berbunyi. Para siswa sibuk merapikan buku-buku pelajaran untuk segera pulang. Guru dan para siswa meninggalkan ruang kelas. Aku langsung menuju parkiran motor. Tanpa aku sadari, ternyata ada pria yang mengikutiku dari arah belakang. "Sandra, tunggu sebentar," seru pria tersebut. Aku yang mendengar suara pria itu seketika menghentikan langkah kakiku, kemudian berbalik badan. "Ternyata kamu, Brian. Ada apa?" tanyaku. "Aku ingin minta maaf atas kejadian kemarin. Aku beneran gak ada maksud apa-apa kok. Semoga kamu mau maafin aku ya, Sandra," jawab Brian. "Oke, aku maafin. Jangan sampai diulangi lagi ya," pintaku pada Brian. "Iya Sandra, makasih karena kamu sudah mau memaafkan aku. Aku janji gak akan mengulanginya lagi," ucap Brian. Sejak obrolan itu, kami berdua semakin dekat. Namun kedekatan kami berdua hanya sebatas hubungan pertemanan, tidak lebih. Meskipun dalam hatiku terbesit niat untuk berpacaran, namun lagi-lagi niat itu aku buang jauh-jauh, karena pacaran bagiku hanya membuat waktuku terbuang sia-sia. Setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.
Kalimat itu jelas terbukti nyata berkat kegigihanku dalam menuntut ilmu. Sudah tak terhitung jumlah piala yang terpajang dalam lemari kaca rumahku. Mulai dari piala Olimpiade Matematika, juara kelas selama 3 tahun berturut-turut, penghafal Al-Quran, dan lain-lain. Aku yang melihat koleksi piala terpajang dalam lemari itu hanya bisa tersenyum bangga. Ternyata usahaku selama ini membuahkan hasil. Waktu terasa semakin berlalu. Tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Hari ini adalah hari kelulusanku. Banyak suka duka yang telah kulewati selama 3 tahun bersekolah. Alhamdulillah, semua siswa dinyatakan lulus. Terpancar raut kebahagiaan dari para siswa. Bahkan ada juga siswa sampai meneteskan air mata kebahagiaan. Seperti sudah menjadi tradisi ketika acara lulusan sekolah, para siswa melakukan coret-coret seragam menggunakan pilok. Tak hayal aku pun mengikuti tradisi tersebut. Bahkan ada temanku yang menyemprotkan pilok ke arah rambutku. Aku lulus dengan nilai yang cukup membanggakan. Hal itu semakin membuat ayahku merasakan senang, bukan kepalang. Pada malam harinya, ayahku mengundang para tetangga dekat untuk melaksanakan tasyakuran sebagai rasa syukur atas pencapaian anak kesayangannya. Abangku yang notabene sudah bekerja selama 2 tahun pada sebuah bengkel motor, menawarkan pekerjaan padaku sebagai seorang admin. Bengkel tempat kerja abangku sedang membutuhkan seorang admin wanita untuk menempati posisi admin yang kosong karena admin terdahulu telah keluar. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerima tawaran pekerjaan dari abangku itu. Aku bekerja sebagai admin di usia yang cukup muda, yaitu 19 tahun. Sementara abangku bekerja sebagai mekanik. Di hari pertama aku bekerja pada bengkel ini, sepintas indera penciumanku mencium wangi bunga setaman. Aku tidak menghiraukan hal itu, karena aku berpikir itu hanyalah wangi bunga yang terbawa oleh angin hingga masuk ke dalam bengkel. Di depan bengkel tempatku bekerja memang ditumbuhi oleh pepohonan dengan aneka ragam jenis bunga. Sebagai karyawan baru, aku tidak tahu letak toilet bengkel. Aku pun langsung menghampiri abangku yang sedang memperbaiki motor konsumen, sekedar untuk menanyakan letak toiletnya. "Maaf, ganggu sebentar bang," ucapku. "Ada apa dek?" tanya abangku. "Letak toilet di mana bang?" "Aku kebelet mau pipis," jawabku. "Abang kira ada apaan? Tidak jauh kok dari ruang admin dek. Kamu jalan lurus saja. Nanti kamu tengok arah kiri. Nah, di situ letak toiletnya dek," ucap abangku menjelaskan. "Makasih ya bang," jawabku berterima kasih. Setelah selesai berbicara denganku, abangku melanjutkan kembali pekerjaanku. Aku pun langsung beranjak menuju arah toilet, sesuai arahan dari abang. Ketika ingin memasuki toilet, mataku dibuat penasaran oleh sebuah ruangan yang ada di ujung ruangan itu. Untuk menghilangkan rasa penasaranku, sehabis dari toilet, aku coba memberanikan diri untuk menuju ruangan itu. Sesampainya di depan pintu itu, aku membaca sebuah tulisan larangan yang tertempel pada pintu tersebut. Bertuliskan, "Dilarang masuk." Pintu itu terkunci dari dalam, dan samar telingaku mendengar suara dari dalam ruangan itu menyebut-nyebut namaku. Aku yang mendengar hal itu seketika kaget, namun aku tidak terlalu menghiraukannya. Kemudian kulangkahkan kaki kembali menuju ruang kerjaku. Awal mula bekerja pada bengkel ini, semua terlihat normal. Namun setelah 3 tahun bekerja, aku baru menyadari perilaku Kunchoro, nama sang bos, yang melakukan manipulasi terhadap spare part kendaraan bagi para konsumen. Kunchoro tidak percaya pada karyawan sendiri, sehingga urusan spare part kendaraan
menjadi kuasa penuh dirinya. Aku tidak berani berbicara langsung pada Pak Kuncoro. Dikhawatirkan akan menyinggung perasaannya. Akhirnya aku putuskan untuk menanyakan langsung pada Bayu, nama abangku, ketika nanti sampai di rumah. "Bang, aku mau tanya boleh?" Tanyaku padanya yang sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi dan rokok. Kamu dek, mau tanya apa?" ucap Bang Bayu bertanya balik. Sewaktu di bengkel, tidak sengaja aku melihat Pak Kuncoro melakukan hal curang terhadap konsumen, jawabku. "Maksud kamu gimana dek? Hal curang seperti apa memangnya?" tanya Bang Bayu penasaran. Aku pun langsung menjelaskan secara detail tentang tingkah laku Pak Kuncoro. Seketika Bang Bayu merasa kaget mendengarkan apa yang sudah aku ceritakan itu. Kemudian Bang Bayu berniat menyelidikinya sendiri untuk membuktikan semua ucapanku itu. Keesokan harinya, di saat bengkel sedang ramai konsumen, aku melihat Bang Bayu melangkahkan kakinya menuju ruangan tempat penyiapan spare part. Aku hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, karena ruangan penyimpanan spare part hanya berjarak kurang lebih sekitar 20 meter dari ruangan admin. Bang Bayu melihat dari sela-sela pintu yang lupa ditutup rapat oleh Pak Kuncoro. Aku yang penasaran dengan hal itu langsung beranjak dari ruang admin dan menghampiri abangku. Kami berdua melihat kelakuan busuk Pak Kuncoro. Tidak mengganti spare part yang semestinya harus diganti, melainkan hanya dicuci ulang dengan cairan khusus, kemudian dibersihkan sehingga bisa terlihat seperti spare part baru. "Ternyata benar apa yang kamu ucapkan kemarin itu dek," bisik abangku. "Sekarang abang sudah menyaksikan sendiri kan?" jawabku berbisik. "Iya dek, abang beneran gak nyangka ternyata seperti ini kelakuan bos kita. Kalau gitu, sekarang kamu balik ke ruanganmu dek," perintah abangku. "Baik bang, abang hati-hati ya, jangan sampai ketahuan sama bos," ucapku memperingatkan. "Oke dek," jawab Bang Bayu singkat. Setelah melakukan hal itu, aku beranjak balik menuju ruangan kerjaku. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat dicegah. Ketika Bang Bayu sedang asik mengintip ruangan itu, tanpa sepengetahuan Bang Bayu, ternyata Pak Kuncoro mengetahuinya. Pak Kuncoro langsung beranjak dari ruangan itu, lalu menghampirinya. Terjadilah adu mulut antara abangku dengan Pak Kuncoro. Aku yang melihat kejadian itu tanpa pikir panjang langsung berlari dari ruangan kerjaku, lalu menghampiri mereka yang sedang adu mulut, kemudian melerai keduanya. Terlihat dari gestur tubuh Pak Kuncoro merasa tidak senang karena kelakuan busuknya diketahui oleh abangku. Aku langsung mengajak Bang Bayu untuk kembali bekerja, lalu meminta maaf pada Pak Kuncoro. Hari sudah menjelang sore. Para mekanik mulai membereskan semua peralatan bengkel. Satu persatu para mekanik bersiap untuk pulang, termasuk aku dan juga abangku. Kami berdua pun pulang kerja bersama dengan menggunakan motor kami masing-masing. Setibanya di rumah, aku langsung menuju kamarku, sekedar untuk merebahkan diri sejenak, karena seharian lelah bekerja. Beberapa menit kemudian, aku beranjak dari ranjangku, kemudian menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh ini. Aku tinggalkan semua pakaianku, kemudian kunyalakan shower. Kurasakan kesegaran luar biasa air yang keluar dari shower hingga menjelajahi setiap inci tubuhku. Setelah selesai mandi, aku langsung berganti pakaian dan menuju dapur untuk membuat secangkir teh hangat. Ku beranjak dari dapur menuju teras rumah dengan membawa secangkir teh hangat. Seperti biasa, di teras rumah terlihat oleh mataku sudah ada Bang Bayu duduk santai sambil menikmati secangkir kopi dan juga rokok. Aku pun duduk di samping abangku yang sedang asik menikmati kopi dan rokok. Kami berdua pun melakukan obrolan ringan.
Tanpa terasa hari sudah menjelang malam. Kami berdua beranjak dari tempat duduk dan masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sinar mentari pagi menyinari bumi yang menyelusup masuk melalui sela-sela jendela kamarku. Mataku terbangun akan hal itu. Di saat aku membuka mata dan menatap jam dinding kamarku, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 6:55. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku untuk segera mandi. Selesai mandi, aku langsung mengenakan seragam kerjaku, kemudian menuju meja makan untuk sarapan bersama ayah dan juga abangku. Setelah melakukan sarapan, kami semua bersiap-siap untuk berangkat kerja. Aku dan Bang Bayu menuju bengkel, sementara ayah menuju kantor. Sebelum melakukan aktivitas kerja, semua karyawan bengkel melakukan briefing yang dipimpin langsung oleh Pak Kuncoro. Briefing pun selesai dan diakhiri dengan doa menurut kepercayaan kami masing-masing. Semua karyawan langsung menuju area kerja masing-masing sesuai bidang pekerjaannya. Tidak seberapa lama, datang para konsumen untuk melakukan servis pada motornya. Baik itu servis dalam hal pengecekan mesin-mesin maupun servis mengenai penggantian spare part. Para mekanik sibuk dengan tugas mereka masing-masing, yaitu memperbaiki motor para konsumen. Begitupun juga aku yang sama sibuknya dengan menginput data-data. Hari ini kurasakan ada hal yang berbeda dari sikap Pak Kuncoro yang selalu menyerahkan servis motor yang tergolong berat terhadap Bang Bayu. Namun abangku bersikap profesional dan langsung melaksanakan perintah dari Pak Kuncoro itu. Tak terhitung jumlah motor yang sudah berhasil diservis oleh abangku. Waktu sudah beranjak sore, hanya kurang 10 menit lagi bengkel tutup. Namun Pak Kuncoro masih saja menerima konsumen dan lagi-lagi langsung menyerahkan pada abangku untuk memperbaiki motor tersebut yang mengakibatkan Bang Bayu bekerja lembur. Aku langsung beranjak dari ruang kerjaku dan menghampiri Bang Bayu. "Kenapa Bang Bayu mau menerimanya?" tanyaku berbisik. "Kalau bekerja harus profesional, Dek. Apalagi ini motor sudah rusak parah. Abang harus segera memperbaikinya," jawab Bang Bayu sambil memperlihatkan motor yang akan diperbaikinya. "Tapi sekarang sudah waktunya pulang, Bang. Aku temani lembur ya, Bang," pintaku. "Tidak usah, Dek. Lebih baik kamu pulang aja. Gak apa-apa kok. Sudah jadi resiko abang bekerja sebagai mekanik. Ya seperti yang kamu lihat ini, Dek," ucap Bang Bayu menjelaskan. Para mekanik yang lain pun berpamitan pada kami berdua yang sedang berbicara dan tak lupa memberikan semangat pada abangku. "Gue pulang dulu ya." "Bye, tetap semangat bro," ucap Dika. Salah satu mekanik bengkel ini menyemangati Bang Bayu. "Siap Dik," jawab abangku singkat. Setelah kami berdua selesai berbicara, aku langsung berpamitan pada Bang Bayu, lalu beranjak pulang. Kini yang tersisa pada bengkel itu hanyalah Pak Kuncoro, pemilik motor, dan juga Bang Bayu. Bayu sangat fokus memperbaiki motor, sementara Kuncoro hanya menyaksikan dari kejauhan sambil berbicara dengan konsumen. Tidak seberapa lama, Kuncoro beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri Bayu untuk menanyakan spare part apa saja yang mesti diganti. Bayu langsung menjelaskan secara detail pada Kuncoro tentang spare part yang mesti diganti. Setelah mendengar penjelasan dari Bayu, Kuncoro pun berjalan menuju ruangan penyimpanan spare part dengan membawa contoh spare part yang sudah rusak itu. Tidak seberapa lama, dari arah ruang penyimpanan spare part datang Kuncoro sambil membawa spare part sesuai permintaan Bayu dan menyerahkannya. Bayu pun langsung menerima spare part itu, kemudian lanjut memperbaiki motor. Sementara Kuncoro menuju ruangan admin untuk menginput jumlah ongkos servis yang harus dibayarkan oleh konsumen itu.
Selesai memperbaiki motor, Bayu mengecek ulang motor itu, kemudian mengetesnya. Konsumen itu langsung menuju bagian admin untuk membayar total biaya servis motor. Konsumen tersebut merasa senang karena motornya berhasil diperbaiki, lalu menghampiri Bayu yang sedang membereskan peralatan bengkel, kemudian memberikan sedikit uang tips dan beranjak pergi dengan menaiki motornya. Selesai merapikan peralatan bengkel, Bayu beranjak menuju kamar ganti untuk persiapan pulang. Di saat Bayu sudah selesai berganti pakaian dan ingin segera pulang, datang Kuncoro dari arah luar ruang ganti menghampiri Bayu. "Raga lan jiwamu kabisa dadia batang lumaku, awujud kara. Lelayu durung dadi kagungane ragamu, cukupro mati bebarengan pengikutku. Edana kowe, dadia menungso sak bodo-bodone, edan saedan-edane, saingga keedananmu nggawa ragamu maring lelayu." Kuncoro mengucapkan mantra itu, kemudian mengembuskan asap rokok yang dia hisapnya. Tepat mengenai wajah Bayu, seketika Bayu menjadi tak sadarkan diri. Setelah melakukan hal itu, Kuncoro tertawa terbahak-bahak, kemudian meninggalkan Bayu yang sudah pingsan lalu mengunci bengkel dari luar dan beranjak pulang. Ketika hari sudah menjelang malam, Bayu mulai siuman. Dia terbangun seperti orang linglung. Bengkel itu terkunci dari luar, sehingga mengakibatkan Bayu tidak bisa keluar. Masih dengan perasaan linglungnya, Bayu memutuskan untuk kembali ke ruang ganti. Nasib sial masih menyelimuti diri Bayu di saat mulai melangkahkan kakinya. Dia melihat sosok makhluk hitam tinggi besar, bermata merah menyala, dan taringnya yang tajam mendekati dirinya. Hal itu membuat dirinya kembali jatuh pingsan. Setelah kejadian itu, Bang Bayu terlihat seperti orang trauma. Terbukti ketika diajak berbicara olehku. Dia selalu bungkam, lalu menangis. Hal itu membuatku semakin bingung dan memutuskan untuk menyelidiki sebab kejadian yang menimpa Bang Bayu. Pagi ini aku berangkat kerja seorang diri karena ayahku melarang Bang Bayu untuk bekerja dan memutuskan untuk mengurungnya di dalam kamar. Seperti hari-hari biasanya, sebelum memulai aktivitas, semua karyawan melakukan briefing pagi dan ditutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Konsumen yang datang hari ini cukup banyak sehingga membuat para mekanik merasa sangat sibuk. Begitu juga denganku. Tidak seberapa lama, motor para konsumen sudah selesai diperbaiki dan perlahan keadaan bengkel mulai sepi. Terlihat oleh mataku, para mekanik merasa kelelahan yang luar biasa. Keadaan seperti ini aku gunakan untuk mengambil air minum di ruang pantry yang berjarak kurang lebih 50 meter dari ruangan kerjaku. Perlahan kulangkahkan kaki menuju ruangan pantry, namun langkahku terhenti tepat di depan ruangan Pak Kuncoro yang pintunya sedikit terbuka. Samar kulihat dia sedang meminum cairan berwarna merah kental dalam gelas. Aku berpikir bahwa cairan itu hanyalah jus tomat, namun batinku berkata lain. Akhirnya aku putuskan untuk melihatnya dengan lebih teliti. Betapa terkejutnya aku, ternyata cairan yang diminum oleh Pak Kuncoro adalah darah. Aku langsung membungkam mulut dengan kedua tanganku dan tiba-tiba perutku terasa mual karena menyaksikan hal itu. Aku beranjak dari sana lalu menuju toilet, kemudian menguncinya dari dalam. Setibanya di dalam toilet, aku menuju wastafel dan memuntahkan isi perutku. Setelah melakukan hal itu, aku nyalakan keran wastafel, kemudian mencuci muka. Gak mungkin, pasti tadi aku salah lihat, seruku sambil menatap cermin dan menepuk-nepuk pipi dengan kedua tanganku. Aku meninggalkan toilet masih dengan perasaan mual karena kejadian itu. Kembali kulangkahkan kaki menuju ruang admin untuk melanjutkan pekerjaanku.
Sinar mentari perlahan mulai meninggalkan bumi. Hari pun berganti senja. Semua karyawan mulai bersiap-siap untuk pulang. Di saat aku sudah sampai parkiran dan menyalakan mesin motor, tiba-tiba dari arah kejauhan Bang Dika menghampiriku dan menanyakan kondisi Bang Bayu. "Sandra, tunggu sebentar," seru Bang Dika. "Ada apa, Bang?" tanyaku sembari mematikan mesin motorku. "Bagaimana keadaan Bayu sekarang, San?" tanya Bang Dika. "Bang Bayu terlihat seperti orang trauma, Bang," jawabku. "Maksud kamu? Boleh tidak aku menjenguk Abang Musan?" rentetan pertanyaan Bang Dika. "Boleh, ayo ikut aku ke rumah, Bang," ajakku. Kami berdua pun menuju rumahku dengan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di rumah, kami langsung memarkirkan motor di halaman depan rumah. Aku mempersilahkan Bang Dika untuk duduk di teras rumah, sementara aku beranjak masuk ke dalam rumah. "Sandra, itu siapa yang sedang duduk di teras rumah kita?" tanya ayahku sambil menunjuk seorang pria yang sedang duduk di teras rumahku. "Dia teman kerjaku, namanya Dika ya," jawabku. "Kalau gitu, ayah ingin temani dia dulu. Kasihan duduk sendirian di sana. Tolong kamu buatkan dia minum, San," perintah ayahku. "Baik ya," jawabku singkat. Setelah selesai berbicara dengan ayah, aku langsung beranjak menuju dapur, sementara ayahku menuju teras rumah untuk menemani Bang Dika yang sedang duduk. Tidak seberapa lama aku berjalan menuju teras rumah dengan membawa nampan yang berisikan 2 gelas kopi dan 1 gelas teh hangat. Aku langsung menyerahkan gelas kopi pada ayahku dan juga Bang Dika. Kemudian kami bertiga duduk dan melakukan obrolan ringan. Tiba-tiba kami mendengar teriakan dari arah kamar Bang Bayu. "Pergi, pergi, pergi." Kami semua kaget mendengar suara teriakan itu dan langsung berlari menuju kamar Bang Bayu yang terkunci. Ayah langsung membuka pintu kamar kemudian mendekati Bang Bayu. Sementara aku dan Bang Dika hanya menatapnya dari depan pintu. Terlihat jelas oleh kami wajah Bang Bayu yang begitu pucat. "Kamu kenapa, Nak?" tanya ayahku padanya. "Pergi, pergi, pergi," seru Bang Bayu. "Istighfar, Nak, istighfar," perintah ayahku padanya. Mendengar perintah ayahku itu, Bang Bayu terdiam, kemudian menangis. Bang Dika yang menyaksikan kejadian itu merasa kaget, kemudian ikut mendekati Bang Bayu. Tanpa sadar aku pun mengeluarkan air mata karena melihat kondisi abangku itu. "Lu kenapa, bro? Kenapa lu bisa kayak gini?" rentetan pertanyaan Bang Dika padanya. Bang Bayu tidak menjawabnya, hanya memandangi kami semua dengan wajah pucatnya. "Tolong temani Bayu sebentar, Nak Dika," perintah ayahku. "Baik, Om," jawab Bang Dika singkat. Ayah pun langsung bangkit dan menghampiriku yang masih berdiri mematung, kemudian mengajakku berbicara. Aku dan ayah meninggalkan mereka berdua menuju ruang tamu. "Sandra, ayah berspekulasi bahwa abang kamu terkena guna-guna. Kamu tahu tidak, kira-kira siapa yang berani membuat abangmu seperti itu?" tanya ayahku. Aku bukannya seuzon terhadap Pak Kuncoro ya. Sewaktu di bengkel tadi, aku secara tidak sengaja melihat Pak Kuncoro sedang meminum darah ya, jawabku menjelaskan. "Apa kamu bilang? Darah? Dia meminum darah?" rentetan pertanyaan ayahku. "Mungkinkah bosmu itu penganut ilmu hitam, San?" duga ayahku. Aku pun terdiam, tidak menjawab pertanyaan ayahku itu. Tidak seberapa lama muncul Bang Dika dari arah kamar Bang Bayu, menghampiri kita berdua. "Maaf mengganggu, saya izin pamit pulang dulu, Om," ucap Bang Dika. "Kamu sudah ingin pulang, Nak Dika?" "Oh iya,
bagaimana keadaan Bayu sekarang? Tanya ayahku. Alhamdulillah, sekarang Bayu sudah tidur Om, jawab Bang Dika. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih bijaksana sudah menjenguk Bayu nak Dika, ucap ayahku. Sama-sama Om, jawab Bang Dika. Aku pulang dulu ya San, ucap Bang Dika berpamitan padaku. Terima kasih bijaksana sudah berkenan menjenguk abangku. Hati-hati di jalan Bang, pesanku pada Bang Dika. Sama-sama San, Assalamualaikum, ucap salam Bang Dika berpamitan. Waalaikumsalam, jawab salamku. Setelah berpamitan padaku, ayah langsung mengantar Bang Dika menuju pintu depan rumah. Sementara aku berjalan menuju kamarku untuk beristirahat. Aku langsung melemparkan tubuhku di atas ranjang. Hanya dalam hitungan menit, mata ini pun terpejam. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku karena merasa haus. Aku beranjak dari ranjangku menuju dapur untuk mengambil minum. Ketika aku pandangi jam dinding, waktu menunjukkan tepat pukul 2 pagi. Setelah selesai melepas rasa dahaga, aku berjalan menuju kamar abangku, sekedar untuk melihat kondisinya. Di saat tanganku membuka pintu kamarnya, aku dibuat kaget oleh keadaan abangku itu. Terlihat oleh mataku, Bang Bayu sedang mencoba menggoreskan pisau, tepat di pergelangan tangannya. Aku berlari menghampirinya dan langsung merebut pisau itu dari genggaman tangannya. Kembalikan pisau itu Sandra, perintah abangku. Tidak akan pernah Bang, seruku. Cepat kembalikan pisau itu padaku, teriak abangku. Jikalau pisau ini aku berikan padamu, kamu pergunakan untuk apa Bang? Tanyaku. Tubuhku sangat panasan. Aku tidak bisa tenang sebelum meminum darahku sendiri. Cepat berikan pisau itu padaku, seru abangku menjelaskan. Kamu sudah gila Bang. Mana ada hal semacam itu bisa membuat kamu tenang? Rentetan pertanyaanmu. Istighfar Bang, aku berteriak sambil meneteskan air mata. Teriakanku itu mampu membangunkan ayah dari tidurnya. Tidak seberapa lama, muncul ayahku dari arah kamarnya dan menghampiri kami berdua. Ayah langsung bertanya tentang kejadian yang sebenarnya. Aku pun langsung menjelaskannya secara detail. Kamu tunggu sini sebentar nak, tolong kamu jaga abangmu itu, perintah ayahku. Baik ya, jawabku singkat. Ayah pergi berlalu meninggalkan kami berdua, sedangkan aku melaksanakan perintah ayahku untuk menjaga Bang Bayu yang terlihat seperti orang yang sedang menahan rasa sakit. Cepat berikan pisau itu Sandra, aku sudah tak kuat lagi menahannya, rengek abangku. Beberapa menit kemudian, ayah kembali dengan membawa seutas tali tambang dan memberikannya padaku, lalu mendekati Bang Bayu. Sudah, ayah pegang tubuh abangmu. Sekarang cepat, ikat tangan Bayu nak, perintah ayahku. Aku langsung menuruti perintah ayahku itu. Awalnya Bang Bayu sempat berontak, namun lambat laun kami berdua berhasil mengikat tangannya. Setelah berhasil mengikat tangannya, ayah menyuruhku untuk meninggalkan Bang Bayu, kemudian mengunci pintu kamarnya. Seminggu setelah kejadian itu, keadaan Bang Bayu semakin memburuk. Dengan sangat berat hati, ayah memutuskan untuk memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa, berharap Bang Bayu bisa mendapatkan perawatan ekstra dari pihak rumah sakit. Pagi ini kami bertiga berangkat menggunakan mobil Pajero Sport milik ayah. Setibanya di sana, kami langsung menuju resepsionis untuk melakukan pendaftaran. Pihak rumah sakit langsung menyerahkan selembar formulir yang berisikan aturan serta perjanjian yang berlaku pada rumah sakit jiwa itu. Ayah langsung membaca lalu mengisinya. Tak lupa ayah dan pihak rumah sakit sama-sama membubuhi tanda tangan di atas materai sebagai bukti telah menyetujuinya. Ayah menyerahkan beberapa lembar uang dan sebuah koper yang berisikan beberapa pakaian ganti Bang Bayu pada pihak rumah sakit.
Tidak lama kemudian datang 2 orang perawat menghampiri kami berdua. Ayah pun langsung menitipkan Bang Bayu pada kedua perawat itu. Kedua perawat langsung menuntun Bang Bayu menuju ke dalam. Sementara aku yang menyaksikannya hanya bisa mengeluarkan air mata. "Apakah tidak apa-apa Bang Bayu tinggal di sini ya?" tanyaku khawatir, masih meneteskan air mata. "Insya Allah, semua akan baik-baik saja nak," jawab ayahku. Kami berdua melangkahkan kaki menuju parkiran. Meski dalam hatiku sangat menyesali keputusan ayah karena memasukkan Bang Bayu ke rumah sakit jiwa. Apapun itu, semoga keputusan ayah bisa menjadi solusi terbaik bagi Bang Bayu. Kami berdua meninggalkan rumah sakit menggunakan mobil Pajero Sport milik ayah. Setiap hari libur selalu kami luangkan waktu untuk pergi menjenguknya dengan membawakan makanan serta pakaian untuk Bang Bayu. Hari-hari berlalu terasa cepat, hingga tanpa terasa sudah 2 tahun Bayu berada di rumah sakit jiwa. Pagi ini kami dikejutkan oleh suara dering telepon rumahku yang tak henti-hentinya berbunyi. Dengan mata masih setengah mengantuk, aku pun menuju telepon rumah yang berada di ruang tamu, kemudian mengangkat panggilan telepon tersebut. "Halo, selamat pagi. Apakah benar ini dengan pihak keluarga dari saudara Bayu?" tanya orang itu dari sambungan telepon. "Selamat pagi juga. Iya benar, saya adalah adik kandung dari Bayu. Apa yang sudah terjadi pada abangku?" aku bertanya balik. "Kami dari pihak Rumah Sakit Jiwa Harapan Kita ingin memberitahukan bahwa pagi ini kami menemukan saudara Bayu tergeletak dalam kamarnya dengan luka goresan pada pergelangan tangannya. Diharapkan kehadiran dari pihak keluarga untuk datang kemari. Terima kasih," jawabnya menjelaskan. Aku yang mendengar kabar itu langsung menangis histeris tanpa menutup panggilan telepon tersebut. Dengan seragam rapi ala kantoran, ayah menghampiriku yang sedang terduduk sambil menangis. "Sudah jam segini belum siap-siap untuk berangkat kerja nak?" tanya ayahku sambil melihat jam tangannya. Aku tidak menjawab pertanyaan ayahku itu, namun hanya mengencangkan suara tangisanku. Ayah pun terperanjat kaget mendengarnya dan langsung kembali bertanya padaku, "Kenapa kamu menangis? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu dipecat oleh bosmu nak?" rentetan pertanyaan ayahku. "Bukan ya, bukan karena itu," jawabku. "Lalu siapa orang yang sudah berani buat kamu menangis seperti ini nak?" tanya ayahku penasaran. "Bang Bayu ya," jawabku. "Ada apa dengan Bayu? Cepat beritahu ayah nak," perintah ayahku. "Barusan aku mendapat kabar dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa telah menemukan tubuh Bang Bayu telah bersimbah darah dalam kamarnya ya," jawabku sambil menangis. Tanpa banyak kompromi, ayah langsung mengajakku untuk berangkat menuju rumah sakit. Ayah mengemudikan mobilnya begitu kencang, layaknya supir angkot yang sedang mengejar setoran. Tidak lama kemudian, kami pun tiba di rumah sakit jiwa. Ayah langsung memarkirkan mobilnya di tempat parkiran yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Setelah memarkirkan mobilnya, kami pun berlari menuju resepsionis. Tanpa berbasa-basi, ayah pun langsung menanyakan letak kamar Bang Bayu. Sesampainya di tempat kejadian perkara, kami berdua langsung mendekati tubuhnya dan langsung mengecek denyut nadinya. "Alhamdulillah, abangmu masih hidup nak. Tolong kamu panggil perawat untuk membawa tubuh abangmu ini ke dalam mobil kita," perintah ayahku. "Baik ya," jawabku singkat. Aku pun beranjak keluar kamar Bang Bayu untuk melaksanakan perintah ayah. Tidak beberapa lama, aku dan 2 orang perawat datang dengan membawa berangkar dan langsung memindahkan tubuh Bang Bayu ke atas berangkar tersebut. Kami pun langsung mendorong berangkar menuju parkiran mobil ayahku. Setibanya di depan mobil ayah, aku langsung membuka pintu belakang mobil
sedangkan ayah dan dua perawat itu memindahkan tubuh Bang Bayu dari atas berangkar ke dalam mobil. Ayah memberikan sedikit uang tips pada kedua perawat itu sebagai tanda berterima kasih karena sudah membantu kami. Kamu temani abangmu di belakang, nak. Kita cari rumah sakit umum terdekat dari sini agar abangmu bisa langsung mendapatkan perawatan, seru ayahku. Baik ya, jawabku singkat, masih meneteskan air mata karena melihat kondisi abangku. Ayah mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang hingga tak membutuhkan waktu lama. Kami pun telah tiba di rumah sakit umum terdekat. Dengan cekatan datang dua orang perawat rumah sakit umum tersebut, membawa berangkar dan langsung memindahkan tubuh Bang Bayu dari dalam mobil ke atas berangkar tersebut. Singkat cerita, kami pun sudah berada dalam ruang ICU. Tidak seberapa lama, datanglah bibi, paman, beserta kedua anaknya. Ayah pun langsung kaget melihat kedatangan adiknya itu. "Bagaimana keadaan Bayu, Bang?" tanya bibiku. "Beginilah keadaan ponakanmu, Dek. Sekarang dia kritis akibat goresan pisau pada pergelangan tangannya," jawab ayah menjelaskan. "Terima kasih bijaksana sudah datang, Dek," timpal ayahku. "Sama-sama, Bang. Tadi aku diberi kabar oleh Sandra via WhatsApp. Sandra mengatakan Bayu masuk rumah sakit ini akibat percobaan bunuh diri. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengajak suamiku untuk datang kemari, Bang," jawab bibiku. Tak henti-hentinya air mataku menetes melihat Bang Bayu yang tertidur di atas bed stretcher dengan darah yang masih keluar dari pergelangan tangannya. Bibi langsung mendekatiku dan menyuruhku untuk beristighfar, mendoakan yang terbaik untuk abangku. Beberapa menit kemudian Bang Bayu siuman. Kami semua langsung mendekati tubuhnya yang baru siuman itu. "Ikhlaskan aku ya, aku sudah tidak kuat lagi. Biarkan aku pergi dengan tenang ya," seru Bang Bayu pada ayah, meminta pada ayahku untuk mengikhlaskan dirinya. "Sampai kapanpun ayah tidak akan pernah bisa ikhlas dengan orang yang sudah membuatmu seperti ini, nak," jawab ayahku. Bibi langsung mendekati tubuh Bang Bayu dan menyuruhnya untuk beristighfar. Terlihat oleh mataku, Bang Bayu sedang mengalami sakaratul maut. Bibi langsung menyuruhnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan terbata-bata, Bang Bayu berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Kami semua yang menyaksikan kepergian Bang Bayu langsung menangis dengan histeris. Setiap tetesan darah ini akan diganti dengan nyawa yang akan melayang dari orang yang telah membuatmu gila. Tak hanya orang itu, bahkan hingga sampai keturunannya. Sumpah ayahku sambil mengusapkan darah yang masih menetes itu ke wajah Bang Bayu. "Kematianmu ini tidak akan sia-sia, nak. Ayah berjanji akan membalas semuanya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa." Jenazah Bang Bayu kami bawa pulang dengan menggunakan mobil ambulan pihak rumah sakit. Dalam perjalanan pulang terdengar olehku, ayah menelpon Pak RT, lalu meminta tolong untuk mempersiapkan kedatangan jenazah Bang Bayu. Setibanya di rumah, para warga dengan sigap membantu kami mengurus jenazah Bang Bayu. Ayah langsung mengabari sana keluarga lainnya. Jenazah Bang Bayu langsung dimandikan sesuai dengan ketentuan Islam. Setelah selesai dimandikan, jenazah Bang Bayu dibawa menuju ruang tamu untuk dikafani. Di saat ingin mengkafani jenazah Bang Bayu, terlihat ada kejadian janggal pada jasadnya, yaitu selalu mengeluarkan darah. Tanpa diperintah, salah seorang tetangga langsung pergi membeli kain kafan yang baru. Para warga mengulang mengkafani jenazah Bang Bayu. Namun, lagi-lagi di saat ingin dikafani, darah Bang Bayu selalu keluar dari bekas goresan pada tangannya itu. Terhitung sudah 14 kali dilakukan pergantian kain kafan, namun darahnya masih tetap keluar.
Di saat pergantian yang ke-15, bibiku mendekati ayah dan menyarankan untuk bersolawat Fatih. Ayah dan bibi sama-sama bersolawat Fatih, kemudian mengusapkan darah yang keluar itu ke wajah almarhum Bayu. Atas izin Allah, akhirnya darah Bang Bayu tidak keluar lagi. Selesai mengkafani, kami semua dengan khusyuk membacakan surat Yasin untuk almarhum Bayu. Setelah membacakan surat Yasin, kami membawa jenazah Bang Bayu menuju masjid untuk disolatkan, kemudian menguburkannya. Jenazah Bang Bayu dikuburkan tepat di samping makam almarhum ibunya. Setelah proses pemakaman selesai, tak lupa kami semua kembali memanjatkan doa untuk almarhum Bayu yang dipimpin langsung oleh Pak Ustadz. Doa pun selesai. Ayah langsung mengucapkan terima kasih pada semua warga yang telah bersedia membantunya dalam mengurus jenazah anaknya, mulai dari memandikan, mengkafani, hingga mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah kematian abangku, kini aku hanya tinggal bersama ayah. Sempat aku meminta bibiku untuk tinggal bersama kami, namun bibiku menolaknya dengan alasan dia punya tanggung jawab sendiri untuk mengurus suami beserta kedua anaknya. Hari-hari kini kulewati dengan kesunyian, bukan karena tidak memiliki kekasih, melainkan telah kehilangan sosok abang yang sangat aku cintai. Hal yang sama juga dirasakan oleh ayahku. Kini harus kehilangan dua orang yang paling dicintai dalam hidupnya. Malam ini adalah tepat 7 hari setelah kematian abangku. Para tetangga dekat selalu hadir untuk menghadiri tahlilan di rumahku. Acara malam 7 harian abangku berjalan lancar dan penuh hikmat. Selesai acara tahlilan, tak lupa ayah mengucapkan terima kasih pada para tetangga yang selalu hadir untuk mendoakan arwah abangku. Satu persatu, para tetangga meninggalkan rumah kami. Di saat aku dan ayah sedang merapikan permadani di ruang tamu, tiba-tiba indera penciumanku mencium aroma bunga melati. Hal itu membuatku kaget. Benar saja, tepat di depan pintu rumah, aku melihat sosok arwah abangku dengan pakaian serba putih, sedang menatapku seolah-olah ingin menyampaikan pesan padaku. Aku langsung beranjak dari ruang tamu, lalu menghampiri sosok tersebut. Ikhlaskan kepergianku, San. Aku ingin berpesan padamu untuk berhati-hati pada Pak Kuncoro. Dia menggunakan pesugihan dalam menjalankan usaha bengkelnya, ucap abangku. Aku sudah mengikhlaskan kepergianmu, Bang. Semoga kamu bisa tenang di alam sana, jawabku. Aku pergi dulu, San. Jadikan kematianku ini sebagai bahan pembelajaran dan pengalaman hidupmu untuk selalu berhati-hati ke depannya, pesan abangku. Baik, Bang, jawabku singkat. Selesai berbicara denganku, arwah Bang Bayu menghilang diikuti dengan menghilangnya aroma bunga melati. Ayah yang menyaksikan hal itu dari ruang tamu langsung menghampiriku. Ayah perhatikan dari ruang tamu, terlihat kamu berbicara sendiri. Kamu sedang berbicara dengan siapa, Nak? Tanya ayahku penasaran. Aku baru saja berbicara dengan arwah Bang Bayu ya, jawabku. Bayu? Dia bilang apa saja sama kamu, Nak? Apakah dia memberitahumu tentang siapa yang telah membuatnya menjadi gila? Tanya ayahku penasaran. Tidak ya, Bang Bayu hanya berpesan padaku untuk mengikhlaskan kepergiannya dan menyuruhku untuk berhati-hati pada Pak Kuncoro, jawabku menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan dariku, ayah tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Singkat cerita, aku telah bekerja di bengkel milik Pak Kuncoro selama 7 tahun. Namun kelakuan Pak Kuncoro tetap saja tidak berubah, masih berbuat curang terhadap para konsumennya. Hal itu membuatku semakin muak dan berniat untuk menceritakan kebusukan Pak Kuncoro
pada salah satu konsumennya. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat dicegah. Setelah aku menceritakan semua kebusukan Pak Kunchoro pada konsumen itu, ternyata dia adalah sahabat dekat Pak Kunchoro sendiri yang bernama Baskoro. Di kala senja, bengkel sudah tutup. Semua karyawan beranjak pulang dengan kendaraannya masing-masing, kecuali aku yang masih sibuk dengan menginput data-data. Tugasku sebagai admin membuat diriku selalu pulang paling akhir. Selesai melaksanakan semua tugasku, aku pun beranjak menuju ruang pantry untuk mengambil tas. Di saat ku melangkahkan kaki menuju ruang pantry, tanpa aku sadari Pak Kunchoro diam-diam mengikutiku. Dia langsung membekap mulutku dengan sapu tangan yang telah diberi obat bius, sehingga membuat tubuhku jatuh pingsan. Setelah aku siuman, ku dapati tubuhku telah berada pada sebuah gedung kosong terbengkalai, dekat bengkel tempatku bekerja. Aku terduduk di bangku dengan posisi kedua tangan dan kakiku telah terikat oleh tambang. Pak Kunchoro yang mengetahui diriku telah siuman, dengan penuh emosi langsung mendekatiku, lalu menampar dan menjegut rambutku, kemudian mencaci maki. Aku yang mendapat perlakuan keji itu hanya bisa menangis dan menaruh dendam dalam hati pada kedua orang itu. Setelah puas mencaci makiku, Pak Kunchoro langsung meneguhkan racun ke dalam mulutku. Kurasakan cairan jahanam itu memasuki tenggorokanku. Nafasku tiba-tiba terasa sesak. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mencoba untuk berteriak meminta tolong pada Pak Baskoro. Namun usahaku itu sia-sia belaka. Bukan pertolongan yang kudapat, melainkan hanya gelak tawa yang keluar dari mulut Pak Baskoro. Tidak seberapa lama, keluar busa dari mulutku dan aku pun mengembuskan nafas terakhirku. Sandra telah mati, Bas. Aku sangat puas, seru Kunchoro. Kamu memang pembunuh berdarah dingin, Kunchoro, ucap Baskoro sambil tertawa. Setelah kejadian itu, arwahku keluar dari jasadku dan hanya bisa menyaksikan jasadku yang masih disiksa oleh mereka berdua. Pak Baskoro yang dari tadi hanya duduk sambil memegang pisau, tiba-tiba mendekati jasadku, lalu memberikan pisau tersebut pada Pak Kunchoro. Dengan lihainya Pak Kunchoro menyayat tubuhku, layaknya sedang menyayat seekor ayam, lalu mengambil bagian jantung dan ginjalku. Kemudian menyerahkan pada sahabatnya yang notabene adalah sindikat penjualan organ tubuh manusia skala internasional. Ucapan abangku ternyata benar adanya. Pak Kunchoro menganut ilmu hitam, terbukti untuk menghilangkan jejak kematianku. Pak Kunchoro kembali menyeret tubuhku yang sudah tanpa jantung dan ginjal, lalu menggantungnya tepat di bawah pohon besar depan bengkel miliknya, dengan posisi seperti orang gantung diri. Kemudian mengucurkan darahku mengelilingi pohon besar tersebut dengan tujuan untuk mengelabui pandangan orang biasa. Pagi pun menjelang, semua karyawan datang seperti biasanya, diikuti oleh Pak Kunchoro. Sementara aku hanya bisa meratapi kesedihanku, melihat jasadku yang telah tergantung di bawah pohon besar, tanpa ginjal dan jantung. Setelah semua para mekanik telah berkumpul, mereka selalu melakukan briefing pagi sebelum memulai aktivitas. Instruksi, Pak, kenapa tiba-tiba saya mencium aroma bunga melati? Tanya Bang Dika pada Pak Kunchoro sambil mengangkat satu tangannya. Anak saya tadi pagi secara tidak sengaja menumpahkan parfum ke pakaian saya, ucap Pak Kunchoro berbohong. Kemudian Bang Dika bertanya tentang keberadaanku. Namun dengan piciknya Pak Kunchoro mengatakan bahwa diriku mengambil cuti beberapa hari. Jawaban itu membuat kaget Bang Dika, namun lagi-lagi Pak Kunchoro berhasil meyakinkannya. Tidak seberapa lama briefing pun selesai. Para mekanik menuju tempat kerjanya masing-masing. Nampak ruangan kerjaku kosong, dan otomatis Pak Kunchoro sendiri yang mengambil alih posisi sebagai admin.
Sinar mentari perlahan menghilang, hari pun berganti senja. Semua karyawan beranjak pulang, kecuali Pak Kuncoro, yang masih terlihat sibuk dengan menginput data-data. Dalam wujudku yang kini telah berupa arwah, merasa bingung harus meminta tolong pada siapa untuk menyempurnakan jasadku. Ayahku sedang tugas di luar kota, sedangkan tidak ada seorang pun di rumah. Aku putuskan untuk meminta tolong pada bibiku untuk menyempurnakan jasadku. Setibanya di rumah bibi, aku melihat dari balik jendela, bibiku sedang menonton film favoritnya bersama keluarganya di ruang tamu. Kenapa tiba-tiba aku mencium aroma bunga melati ya? Terdengar samar suara bibi berbicara pada suaminya. Coba sana ibu cek dulu keluar, siapa tahu ada tamu demit yang ingin meminta tolong, perintah pamanku. Aduh, rese banget ini demit, lagi asik nonton film India pakai segala bertamu, gerutu bibiku. Tidak seberapa lama bibiku beranjak dari tempat duduknya, lalu membuka pintu. Laksana tersambar petir di siang hari. Bibiku terkejut bukan main, karena yang bertamu adalah keponakannya sendiri, yang kini telah berupa arwah. Air mata langsung mengalir deras dari kedua mata indahnya. Aku langsung menjelaskan secara detail pada bibiku tentang penyebab kematianku dan meminta tolong untuk menyempurnakan jasadku. Bibiku langsung masuk kembali ke dalam rumahnya dalam keadaan menangis, kemudian mengambil jaket, helm, dan kunci motornya. Hal itu membuat pamanku merasa heran. "Siapa yang datang, Bu?" tanya pamanku. "Nanti saja ibu jelaskan ya. Sekarang ayah tunggu rumah saja, menjaga kedua anak kita. Biar ibu yang berangkat sendiri menuju tempat kejadian perkara," jawab bibiku. "Assalamualaikum ya." Bibiku mengucap salam. "Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Bu," pesan pamanku. Bibiku langsung memacu motornya dengan kecepatan penuh, sementara aku mengikutinya dengan melayang. Tidak seberapa lama akhirnya kami pun tiba di tempat kejadian perkara. Kembali air mata mengalir deras dari kedua mata bibi karena menyaksikan jasadku yang telah tergantung di bawah pohon besar dengan keadaan tanpa ginjal dan jantung. Masih dalam keadaan menangis, bibi langsung menelpon adiknya yang notabene adalah seorang polisi. Setelah selesai menelpon adiknya, bibi langsung menelpon ayahku. Tidak seberapa lama, datang pamanku langsung membantu bibi untuk menurunkan jasadku yang tergantung di pohon besar itu. Sementara polisi yang lain memasang garis kuning di TKP dan menyegel bengkel milik Pak Kuncoro. Singkat cerita, jasadku berhasil dimakamkan tepat di samping makam ibu dan abangku. Terlihat oleh mataku nampak ada aura dendam yang membara dari ayahku untuk membalas dendam pada Pak Kuncoro dan Baskoro atas kematian diriku. Para tetangga yang telah mengantarkanku perlahan pergi satu persatu. Kini hanya tersisa ayah, bibi, paman, beserta kedua anaknya. Ayah akan menuntut balas pada Kuncoro, Baskoro, beserta para keturunannya, nak. Nyawa harus dibayar nyawa, ucap ayahku penuh emosi di atas tanah makamku yang masih basah. Istighfar bang, ucap bibiku berusaha meredamkan amarah ayahku. Namun ayah tidak mengindahkan ucapan bibiku itu, karena aku mengetahui perangai ayahku yang tetap pada pendiriannya. Aku dengan wujud arwah langsung mendekati bibiku dan berterima kasih karena telah membantu menyempurnakan jasadku. Keesokan harinya polisi berhasil menangkap para pelaku yang telah membunuhku. Ucapan ayahku bukan isapan jempol belaka. Para istri Pak Kuncoro yang berjumlah 7 orang meninggal satu persatu dengan cara mengenaskan, diikuti juga oleh kematian para keturunannya. Keluarga Pak Baskoro juga ikut merasakan imbas kemarahan ayahku. Istri dan juga ketiga anaknya meninggal secara tragis.
Kini yang masih hidup hanya Pak Kuncoro dan Baskoro yang telah berada di dalam hotel Prodeo. Ketika malam tiba, aku menyambangi hotel Prodeo, tempat Pak Kuncoro dan Baskoro ditahan, dengan wujud saat mereka membunuhku, sembari menggenggam sebilah kapak. "Kuncoro, Baskoro," ucapku lirih, membangunkan mereka berdua yang sedang tertidur lelap. Mendengar ucapanku itu, Pak Kuncoro langsung terbangun dari tidurnya. Dari gestur tubuhnya terlihat ketakutan luar biasa menyaksikan kehadiranku. Sandra, bukankah kamu sudah mati?" tanya Pak Kuncoro dengan penuh ketakutan. "Maafkan aku, Sandra," timpal Pak Kuncoro meminta ampun. "Dengan mudahnya kamu meminta maaf, Pak. Kamu lupa bagaimana kejamnya kamu menyiksaku hingga jantung dan ginjalku kau ambil," tanyaku penuh emosi sambil tersenyum menyeringai, layaknya seekor singa yang ingin menerkam mangsanya. Tanpa pikir panjang, aku langsung menebaskan kapak yang sedari tadi ku genggam tepat di lehernya, lalu kembali menebaskan kapakku berkali-kali pada tubuhnya, sehingga membuat organ tubuh Pak Kuncoro berhamburan keluar. Setelah puas melakukan itu, aku langsung memungut kepala Pak Kuncoro itu dan melemparkannya ke arah tubuh Pak Baskoro yang masih tertidur. Sesaat kemudian, Pak Baskoro terbangun dari tidurnya karena mendapati ada sesuatu yang menyentuh dirinya. Pak Baskoro kaget, bukan kepala. Ternyata benda itu adalah kepala sahabatnya sendiri yang telah terpisah dari tubuhnya. "Bukankah ini kepala sahabatku? Siapa yang melakukan ini?" rentetan pertanyaan Pak Baskoro sembari memegangi kepala sahabatnya itu. Dia pun memalingkan wajahnya, lalu menghampiri mayat sahabatnya itu. Aku yang menyaksikan hal itu hanya tertawa bahagia. Mendengar suara tawaku itu membuatnya kaget. Pandangannya langsung tertuju padaku. "Mohon ampuni aku, Sandra. Aku tidak ingin mati mengenaskan seperti sahabatku ini," ucap Pak Baskoro memohon ampun. "Sekarang kamu memohon pengampunan dariku. Kamu hanya tertawa di saat tubuhku disiksa oleh sahabatmu itu. Aku meminta pertolongan padamu, namun kamu tidak menolongku, Pak." Aku langsung melakukan hal yang sama terhadap dirinya, namun seperti yang kulakukan pada tubuh Pak Kuncoro. Keesokan paginya, masyarakat umum dihebohkan dengan berita yang termuat dalam media cetak dan elektronik yang mengatakan bahwa telah diketemukan 2 orang mayat dalam ruang tahanan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu kepalanya putus dan juga organ tubuh yang berhamburan keluar. Arwahku kini sudah merasa tenang karena berhasil membalas dendamku. Bengkel milik Pak Kuncoro kini menjadi bangkrut dan terbengkalai karena telah disegel oleh pihak kepolisian. Itulah akhir cerita dari Sandra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.